Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Sahabat Iman dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sempatkanlah untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Harapan dan doa saya, mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosa, dilancarkan segala urusannya, dan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah yang memiliki makna istimewa bagi umat Islam. Di bulan Zulhijjah terdapat banyak keutamaan dan berbagai amalan, baik sunnah maupun wajib yang pahalanya sangat besar. Tak hanya itu, di bulan Zulhijjah juga terdapat serangkaian peristiwa penting seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha. Lalu, apa saja keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah? Simak video ini sampai selesai. Namun, sebelum saya lanjut, saya mengajak saudara untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa pahala yang diperoleh ketika beribadah di bulan Zulhijjah memiliki posisi yang sama seperti pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini 5 keutamaan bulan Zulhijjah bagi umat muslim. Yang pertama yaitu salah satu bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan yang mulia atau Ashhurul Hurum. Salah satunya yaitu bulan Zulhijjah. Pada bulan yang istimewa ini, Rasulullah menganjurkan agar seluruh umat Islam melaksanakan ibadah tertentu, terutama saat 10 hari pertama. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah yang artinya tidak ada hari di mana amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula ditandingi dengan jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali jika orang tersebut keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan hartanya lantas kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Hadis riwayat Bukhari nomor 969. Keutamaan yang kedua yaitu bulan haji. Zulhijjah menjadi bulan dalam Islam yang dinantikan kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia. Hal ini karena pada bulan ini menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana diketahui, haji termasuk rukun Islam yang kelima yang wajib bagi orang yang mampu. Hal inilah yang membuat Zulhijjah menjadi bulan yang istimewa. Keutamaan yang ketiga yaitu terdapat hari Arafah yang agung. Hari Arafah adalah puncak dalam ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul di padang Arafah untuk memohon ampunan kepada Allah. Momen ini terjadi di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari yang agung ini, seluruh umat Islam yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa. Pahala puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Keutamaan yang keempat yaitu bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan dengan haram berperang. Pada bulan ini, umat Islam tidak dianjurkan untuk berperang, kecuali membela diri. Anjuran tersebut tertuang dalam Quran Surat Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu.
Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang untuk berperang karena mulianya bulan ini. Sebagai gantinya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Selain Zulhijjah, ada 3 bulan lainnya yang dilarang untuk berperang, yaitu Muharram, Rajab, dan Zulqa'dah. Keutamaan bulan Zulhijjah berikutnya adalah dilaksanakan salah satu amalan penting dalam Islam yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu berkurban. Pada bulan ini, banyak hewan kurban yang disembelih. Setelah disembelih, daging kurban selanjutnya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengingat betapa mulianya bulan ke-12 ini dalam tahun Hijriah, maka umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada 10 hari pertama. Berikut ini amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Zulhijjah. Amalan yang pertama yaitu berpuasa, terutama di hari Arafah. Sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak hari pertama hingga hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Tetapi jika berpuasa selama hari ke-1 hingga ke-9 terasa berat, dianjurkan untuk melaksanakan puasa hari Arafahnya saja, yaitu di tanggal 9. Pahala berpuasa di bulan ini memiliki pahala yang tidak main-main, yaitu menghapus dosa 2 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Amalan yang kedua yaitu memperbanyak zikir. Berzikir dan mengumandangkan takbir juga merupakan amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah dan tidak ada hari yang paling dicintainya daripada 10 hari awal Zulhijjah. Pada hari itu, perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis riwayat At-Tabarani. Amalan yang ketiga yaitu berhaji jika mampu. Haji menjadi amalan wajib yang dapat dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan pada mereka berupa binatang ternak. Mengingat mulianya ibadah ini, maka diperlukan persiapan yang matang agar perjalanan dapat tenang. Maka dari itu, banyak umat Islam mulai membuka tabungan haji sejak dini agar membantu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Amalan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah dan amal soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana beliau bersabda bahwa pada bulan Zulhijjah pahala amalnya tidak akan berkurang, maka sangat sayang jika kita tidak memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Sebagai Muslim, kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan seperti bersedekah, memperkuat ibadah sholat, dan membaca Al-Quran karena pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Selanjutnya, amalan yang kelima yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali ketika hari raya Idul Adha. Untuk itulah, sebaiknya kita tidak melewatkan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Sebab melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan ceramah tersebut dapat menjadi amalan puncak di bulan yang mulia ini. Dan amalan terakhir di bulan Zulhijjah yaitu menyembelih hewan kurban. Sebagai umat Islam, kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan ini dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik. Dengan menyembelih hewan kurban, maka ibadah menjadi sempurna, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat.
Hadis riwayat Bukhari. Setelah disembelih, daging kurban dibagikan kepada seluruh umat Islam, terutama kaum fakir dan kaum miskin. Ibadah kurban ini diikuti amalan lain, yaitu disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban telah disembelih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kemuliaan dan amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Semoga kita senantiasa bisa melakukan amalan-amalan tersebut mengingat betapa mulianya bulan ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.